Halo teman-teman semua, kembali lagi di 16cast. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Diana Rahmawati. Dan aku Nabila. Di episode hari ini, kita akan membahas apa sih hak asasi manusia itu dan apakah penting hak asasi manusia itu. Sebelumnya kita kedatangan narasumber. Narasumbernya itu Pak Lungit. Hai Pak Lungit. Halo semuanya. Sebelumnya kenalin diri Pak Lungit dulu nih. Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan Sobat 16cast. Nama saya Bapak Chandra Lungit Putra Patria. Biasa dipanggil Pak Chan kalau di sekolah atau Pak Lungit. Seperti itu bisa. Tapi kebanyakan kalau manggil Pak Chan seperti itu. Nah, saya di sini sebagai narasumber untuk Sobat Podcast 16 ya. Karena materi yang akan disampaikan hari ini sangat berhubungan dengan materi saya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Karena saya juga mengajar sebagai guru mapel pendidikan Pancasila. Dan selanjutnya mungkin saya di sini di SMA Negeri 16 Semarang sebagai guru yang paling muda dari guru-guru yang lain. Maka dari itu mungkin saya masih ingin mempunyai pengalaman yang sangat tinggi dalam menyampaikan pembelajaran pada kalian semuanya. Oke, terima kasih dari perkenalan saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oh iya, kemarin Pak Lungit kayaknya habis menjalani hidup baru ya. Iya. Semoga Pak Lungit langgeng dan bahagia selalu ya Pak Lungit. Gimana nih perasaan Pak Lungit setelah punya pasangan sehidup Pak Lungit yang akan menemani Pak Lungit? Ya, terima kasih ya. Amin semuanya, doanya terima kasih sudah mendoakan dengan saya dan pasangan saya. Alhamdulillah saya sudah melepas masa lajang saya di umur yang mungkin masih muda. Umur saya 26 tahun mau ke 20 tahun bulan November tahun ini ya. Pengalaman saya selama mempersiapkan ya dalam pernikahan saya sangat luar biasa sekali, karena saya dengan pasangan saya sama-sama teman sekelas dulu saat kuliah dan menjalin komunikasi yang begitu lama, hampir 6 tahun kurang lebih, dengan kondisi yang jarak jauh atau LDR, kalau disebut masa sekarang LDR. Jadi saya jarang ketemu dengan pasangan saya, bahkan sampai saat ini pun saya masih LDR ya. Dan ya doakan saja anak-anakku SMA 16, semoga saya bisa dipertemukan dengan pasangan saya, bisa satu rumah dan satu atap dalam membina rumah tangga yang baik. Nah langsung aja nih Pak Lungit, kita ada sedikit pertanyaan buat Pak Lungit. Apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia itu pasti semua manusia di dunia ini pasti memiliki hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia? Yang sering saya ajarkan dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Hak asasi manusia itu adalah hak yang mendasar ya, hak yang mendasar yang melekat sejak lahir, yang diberikan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya, untuk saling menghormati, saling menjunjung tinggi, dan saling melindungi sesama manusia. Maka dari itu kita sebagai manusia atau warga negara yang baik, kita harus tekankan dengan hak asasi manusia yang baik dan benar. Contohnya misal hak untuk hidup, hak untuk kebebasan beragama, hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat teman, dan sebagainya. Masih banyak hak-hak mendasar yang harus kita laksanakan dan kita terapkan dalam kehidupan
sehari-hari seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak Lungit, hak asasi manusia itu. Terus jadi HAM itu penting dalam kehidupan sehari-hari, itu pentingnya gimana sih Pak? Oke, baik. Hak asasi manusia itu sangat penting dalam kehidupan sehari. Yang tadi sudah saya jelaskan, hak asasi manusia kan gunanya untuk apa? Gunanya untuk dihormati. Sesama manusia pasti harus menghormati. Entah itu sama teman, sama saudara, bahkan sama orang yang kita belum kenal, seperti itu. Terus hak untuk melindungi sesama manusia, ya. Walaupun kita perbedaan agama, budaya, suku, ras, kita harus saling melindungi sesama manusia. Terus hak untuk menjunjung tinggi, kita harus menjunjung bersama-sama dalam gotong royong untuk mencapai suatu kesepakatan atau suatu keputusan yang besar seperti itu, ya. Jadi kita harus bersama-sama dalam mencapai tujuan seperti itu. Maka dalam hak asasi manusia itu sangat penting. Yang pertama ada saling melindungi, saling menghormati, dan saling menjunjung tinggi atau saling kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Ini kan di lingkungan sekolah ya Pak Lungit. Gimana sih bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di lingkungan sekolah itu? Oke, baik ya, hak asasi manusia atau yang melanggar ya, Ya. yang melanggar. Mungkin banyak yang kita lihat di lingkungan sekolah. Mungkin kalian juga sebagai peserta didik, sebagai murid, mungkin tanpa kalian sadari mungkin pernah melanggar hak asasi manusia dalam lingkungan sekolah. Yang sering kita lihat mungkin yang pertama, contohnya ada perundungan atau bullying, itu melanggar hak asasi manusia. Terus diskriminasi, ya, diskriminasi ini salah satu kayak mengucilkan suatu kaum, misal perbedaan suku, budaya, agama, dan sebagainya, mendiskriminasikan seseorang. Terus mungkin pelecehan, ya. Pelecehan ini bisa pelecehan verbal maupun non verbal. Kalau verbal langsung secara fisik, ya. Misal jiwit, misal nampar dan sebagainya. Pokoknya secara fisik. Kalau non verbal itu kayak pelecehan, kayak biasanya kalian mengolok-olok teman kalian dengan nama orang tua, ya. Nah, itu bisa pelecehan itu. Terus bisa melecehkan kayak menggunjing, terus secara tidak langsung kamu ngomong yang tidak benar kepada teman kalian, itu juga pelecehan secara non verbal. Terus selain pelecehan ada juga pemaksaan. Nah, pemaksaan entah itu dari guru. Biasanya guru itu kadang sedikit kurang tahu, ya. Misal udah ada aturan, guru tetap memaksa untuk mengambil HP misal, atau memaksa untuk menindak siswa atas kekerasan dan sebagainya. Bisa jadi memaksa antar teman, misal tiba-tiba temanmu minjem pensil, minjem bolpen tanpa pengetahuan kalian. Nah, itu pemaksaan. Dah, itu saja sih yang mungkin sering kita lihat. Oh, berarti itu kalau seperti yang tadi, yang pertanyaan kedua sebelum yang udah dijawab sama Pak Lungit, yang tidak menghormati seperti orang lain, berbohong atau mengejek, berarti itu juga salah satu contoh melanggar hak asasi manusia Kalau nggak dilakukan. Nah, ini kalau tidak dilakukan ya kayak tidak menghormati seperti itu. ya. Nah, tergantung ya. Kalau misal tidak menghormati, terus yang pengen dihormati itu melakukan intimidasi, mungkin menggunjing ke teman yang lain, mungkin mengadu domba. Nah, itu bisa melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau cuma tidak menghormati tapi si orangnya itu tidak kenapa-kenapa, ya tidak apa-apa seperti itu. Yang penting si pelaku dan si korbannya itu sama-sama enak dan sama-sama damai seperti itu. Gitu. Ya. Selanjutnya nih Pak, dalam lingkungan sekolah nih, apakah aturan yang ketat bisa melanggar hak siswa? Aturan yang ketat. Iya.
Kalau aturan yang ketat itu tergantung juga. Misal dalam kondisi kayak tadi, misal ada pemaksaan dari guru ya untuk mengambil HP, contohnya untuk mengambil HP atau tiba-tiba menjewer. Nah, tanpa sepengetahuan tapi tiba-tiba, nah itu bisa melanggar hak asasi manusia. Namun kalau sudah ada tertib atau tata tertib aturan dari sekolah, misal kayak saya memberikan kesepakatan kelas di dalam kelas kalian ya, ada 5 kesepakatan kelas. Misal saat pembelajaran dilarang menggunakan HP, saat pembelajaran dilarang berbicara atau mengobrol, dan dilarang memakan, seperti itu. Nah, itu kan kesepakatan secara bersama-sama. Nah, itu tidak melanggar karena sudah disepakati secara bersama-sama. Namun kalau ada tiba-tiba orang atau guru atau teman tiba-tiba memaksa untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, itu masuknya ke pelanggaran hak asasi manusia, seperti itu. Sebelumnya nih Pak, tadi Pak Lungit menjawab berkaitan dengan handphone. Nah, menurut Pak Lungit nih, apakah pemeriksaan handphone, razia cat oleh pihak sekolah merupakan pelanggaran hak privasi atau langkah keamanan yang wajar? Nah, kalau ini menurut saya, pandangan saya, kalau menyita HP ya, berarti Iya. atau Sama razia. Iya. Razia HP atau mungkin Buka cat. Iya. Buka iya, cat. buka cat Oh, dari buka cat. siswa sekolah. Nah, kalau saya yang penting, misal guru BK maupun tim STP 2K ya, misal itu merazia HP kalian, yang penting tidak mempublikasikan atau menyebarluaskan ke teman-temanmu, itu tidak wajar karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Namun tapi kalau tidak disebarluaskan untuk konsumsi guru BK dan tim STP 2K itu nggak apa-apa, wajar aja sih. Yang penting nggak dipublikasikan ke semua orang, seperti itu isi chat. Nah, selanjutnya nih Pak Lungit, apakah siswa punya ruang yang cukup untuk mengkritik kebijakan sekolah tanpa rasa takut akan sanksi? Oke, ya kalau siswa sangat boleh banget untuk mengkritisi kebijakan sekolah. Namun ada aturannya. Aturannya apa? Yang penting kamu mengkritik itu langsung ke semisal wali kelas, guru BK maupun kepala sekolah langsung. Jangan tiba-tiba langsung menyebarluaskan berita-berita bohong ke media sosial. Itu saja sih. Dah, terima kasih. Terima kasih Pak Lungit. Nah, guys, sudah selesai nih. Terima kasih yang sudah menonton podcast 16cast. Terima kasih. Terima kasih Pak Lungit. Ya, sama-sama. Dadah. See you.